Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada hari ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu filsafat pendidikan progresivisme. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pendidikan progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti berkembang ke arah kemajuan. Dalam istilah yang lebih sederhana, pendidikan progresivisme adalah proses penggalian pengalaman secara terus-menerus. Pendidik haruslah senantiasa siap sedia mengubah metode dan kebijakan perencanaan pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan lingkungan. Jadi, aliran progresivisme ini lahir sebagai bentuk reaksi atas sistem pendidikan tradisional yang dianggap sangat kaku, menuntut disiplin yang ketat dan membuat peserta didik menjadi pasif, sehingga akan membatasi perkembangan peserta didik. Pendidikan tradisional membuat peserta didik menjadi penghafal, peniru, dan pencapaian hanya ada pada standar umum yang sudah ditentukan. Hasilnya itu seperti sebuah bahan kue yang dimasukkan ke dalam cetakan yang bentuk dan rasanya sama, tidak ada variasi. Sedangkan setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Jadi pada intinya pendidikan tidak terletak dalam usaha penyesuaian dengan masyarakat atau dunia luar sekolah, dan juga tidak terletak dalam usaha untuk menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang abadi. Akan tetapi, pendidikan merupakan usaha terus-menerus merekonstruksi, menyusun ulang pengalaman hidup. Pandangan kaum progresif tentang asas belajar, pernyataan ini menjadi landasan mengapa seseorang harus belajar dan untuk apa seseorang belajar. Yang pertama, karena peserta didik mempunyai kecerdasan sebagai potensi kodrat yang membedakannya dengan makhluk lain. Hal ini merupakan perangkat penting yang menjadi dasar utama. Manusia harus belajar dan untuk terus berkembang selaras dengan tingkat kecerdasannya. Yang kedua, peserta didik mempunyai potensi kreatif dan dinamis sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan persoalan hidup dan lingkungannya. Manusia akan terus menemukan masalah dalam hidup, namun proses kreativitas akan memberikan pelajaran untuk menemukan cara-cara efektif, tentu melalui proses belajar. Lalu ketiga, hal penting bagi peserta didik adalah pengalaman. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia dapat menyelesaikan masalah. Peserta didik belajar dari lingkungan dan bertindak dengan segala konsekuensinya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dalam sebuah kata-kata bijak bahwa pengalaman memberi ujian dulu baru kemudian pelajarannya. Biasanya kan manusia belajar dulu baru ujian. Jadi pengetahuan itu akan sangat membekas bagi peserta didik. Yang keempat, pendidikan merupakan wadah dengan orientasi pada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang. Pendidikan harus melihat bahwa realitasnya anak akan selalu mengalami perkembangan, baik perkembangan fisik, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan orang tua, maupun perkembangan non-fisik seperti pengetahuan dasarnya, pengetahuan menengah, dan pengetahuan tingginya. Sehingga pendidikan harus disiapkan untuk mewadahi peserta didik agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Kelima, guru sebagai pembelajar hanya lebih berpengalaman saja, lebih dulu mendapatkan pengetahuan, sehingga dapat dipandang sebagai pembimbing atau pengarah oleh peserta didik. Guru tidak mengarahkan kelas berdasarkan kebutuhan dirinya, melainkan karena kebutuhan minat peserta didik. Mata pelajaran dipilih berdasarkan kebutuhan peserta didik. Peserta didik tidak dapat dibentuk sesuai standar penilaian yang dianggap baik oleh guru,
karena setiap peserta didik memiliki karakter yang khas dan berbeda. Guru dianggap perlu memahami bakat dan minat anak dan menemaninya untuk sampai pada tujuan masing-masing si peserta didik. Yang keenam, usaha-usaha yang harus dilakukan guru adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus sehingga akal peserta didik dapat berkembang dengan baik. Guru menjadi pemantik untuk memancing seberapa besar potensi yang akan dihasilkan peserta didik. Karena pada titik tertentu, guru akan menemukan peserta didik memiliki masalah yang sulit ia pecahkan sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari sang guru. Ketujuh, sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan sekedar persiapan untuk hidup. Apa yang dipelajari di sekolah tidak banyak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam berbagai aspek hidupnya. Di sekolah terjadi interaksi sosial, sama halnya dengan lingkungan masyarakat. Peserta didik juga akan menemukan masalah, baik masalah mengenai mata pelajaran, hubungan dengan teman, hubungan dengan gurunya, yang secara bertahap akan membentuk perilaku anak. Dan kurikulum menurut kaum progresif. Jadi kurikulum itu bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Kurikulum lebih difokuskan pada proses daripada isi. Kurikulum dipusatkan pada pengalaman manusia. Pengalaman diperoleh karena manusia terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Mata pelajaran tidak terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam satu kesatuan. Mata pelajaran yang terintegrasi akan menjadi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga anak akan dapat berkembang dengan baik. Praktik belajar di laboratorium, bengkel, kebun, lapangan merupakan kegiatan belajar yang dianjurkan sesuai dengan prinsip belajar sambil melakukan, learning by doing. Peserta didik akan bersentuhan secara langsung dengan materi pelajaran dan mengerti mengenai apa yang dianggap kurang dan apa yang dapat dikuasai. Lalu metode belajar. Metode belajar menurut kaum progresif yaitu metode belajar yang diutamakan adalah problem solving atau pemecahan masalah. Langkah-langkahnya ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada masalah. Lalu yang kedua diagnosa situasi, upaya mengidentifikasi masalahnya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kemudian yang ketiga, pikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah. Apa rumusan hipotesisnya? Lalu pikirkan solusi yang dipandang paling tepat dan akibat-akibatnya. Lalu pengujian hipotesis yang dipilih, hipotesis yang masuk akal. Peserta didik diberi kebebasan memilih dalam pengalaman belajar yang akan sangat bermakna bagi dirinya. Kelas dipandang sebagai laboratorium ilmiah. Disinilah ide-ide diverifikasi. Selain di dalam sekolah atau kelas, studi lapangan juga sangat bermanfaat karena peserta didik mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam interaksi dengan lingkungan dan dapat memotivasi mereka membangun minat intrinsik dalam belajar. Metode pengalaman ini tidak menolak buku, perpustakaan, museum, dan pusat pengetahuan lainnya. Kalau seseorang membangun pengetahuan yang bermakna didasarkan pada pengalaman, ia akan mampu menyusun pengetahuan melalui pendekatan tidak langsung dan logis. Jadi demikian tadi materi dasar filsafat pendidikan progresivisme. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.